Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ardianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas PGRI Semarang. Nomor peserta PPG 2003 03 02 71 02 32. Pelaksanaan praktik pembelajaran saya lakukan pada tanggal 18 November 2020. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dulu ya. Nanti tisunya dibuang sama-sama. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apabila kalian semua dalam keadaan baik dan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Fadlan, hadir ya. Kemudian Aisyah hadir. Jadi siapa yang hari ini tidak berangkat? Iqbal kenapa? Ada yang tahu Iqbal kenapa? Tidak tahu ya. Kalau memang Iqbal hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran, ya apabila ada kepentingan, semoga kepentingannya cepat selesai ya. Dan apabila Iqbal sakit, kita doakan semoga Iqbal lekas sembuh ya, sehingga besok dapat bertemu dengan kalian semua dan dapat mengikuti pembelajaran kembali seperti sedia kala ya. Nah, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa ya. Siapa yang tadi berangkatnya paling awal siapa? Siapa? Nah, Ivan ya. Nah, silakan Ivan disiapkan suaranya yang keras untuk berdoa. Segera berdoa mulai. Semoga dengan berdoa kegiatan kita diberi kelancaran dan dapat mendapatkan manfaat ya. Nah, marilah kita awali pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Tanah tumpah darahku.
berjudul Podomorek? Nah, Podomorek coba kalau kalian pernah mendengarnya, hafal apa tidak? Hafal lagu Podomorek ya? Nah, kalau hafal coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, kita bernyanyi lagu Podomorek. Ya, Pak Guru hitung sampai hitungan ketiga kita bernyanyi bersama. Ya, 1, 2, 3. Podomorek, Podomorek, morek di pinggir kali. Teot tet lung, teot tet lung, teot teot tet lung. Bocah pinter, esuk jadi dokter. Numpak opo, numpak helikopter. Ya, bagus sekali ya. Tadi lagu tentang kodok morek. Nah, berbicara tentang kodok atau katak, ya Pak Guru mau bertanya, ya katak itu hidupnya di mana? Di air, tempatnya di sawah atau di sungai? Ya, di sawah ada, di sungai juga ada, ya. Nah, kira-kira menurut kalian makanan katak itu apa? Lalat, capung, ya, nyamuk, ya. Nah, bagaimana cara katak itu menangkap makanannya? Dengan lidahnya, dengan cara menjulurkan lidahnya, ya. Itu adalah katak. Ya, jadi katak itu ada yang hidup di sungai, ada yang hidup di sawah, ya. Makanannya yaitu bisa nyamuk, bisa lalat, ya, bisa capung, ya, bisa belalang, ya. Ya, pokoknya jenis-jenis serangga, ya. Itu makanan dari katak. Ya, cara menangkap makanannya adalah dengan menjulurkan lidahnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya, tentang tema 5, yaitu tentang ekosistem. Ya, kemudian subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu pembelajaran pertama. Ya. Nah, setelah pembelajaran ini, Pak Guru harapkan nanti yang pertama, ya, yang pertama yaitu kalian dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan, ya, kalian atau peserta didik mampu menemukan, ya, pokok pikiran atau ide pokok dalam bacaan dengan tepat, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua atau nanti diharapkan kalian setelah pembelajaran ini dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, ya, kalian atau peserta didik mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Nah, itu adalah yang nantinya diharapkan, ya, setelah pembelajaran ini, ya, kalian ikuti, ya, paham? Nah, kalau sudah paham, coba kalian buka modul yang Pak Guru sudah bagikan. Ya, kalian buka halaman yang ketiga. Nah, di situ ada bacaan, ya, yang judulnya tentang apa? Ya, tentang rantai makanan. Nah, silahkan kalian baca dulu dengan cermat. Sudah selesai? Nah, bacaan
berjudul tentang rantai makanan ya. Nah, pada setiap teks bacaan ya pasti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dalam bacaan itu ada berapa paragraf? Nah, ada 4 paragraf. Nah, pastinya setiap paragraf itu memiliki yang namanya atau mempunyai yang namanya ide pokok. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok? Siapa yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Fadlan, tahu? Tidak. Nah, kalau belum tahu, ya coba kalian perhatikan penjelasan dari Pak Guru ya, diperhatikan. Nah, pengertian ide pokok. Ya. Nah, apa itu ide pokok? Ya, coba Fadlan dibaca. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, pastinya setiap paragraf itu adalah ada masalah utamanya. Nah, masalah utama dari paragraf itu apa? Ya, nanti kalimat yang lain namanya adalah kalimat-kalimat penjelas. Ya, jadi dalam sebuah paragraf itu ada ide pokoknya, ya masalah utamanya. Ya, nanti kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas dari masalah utama itu. Paham? Ya, kita lanjutkan. Itu pengertian dari ide pokok. Ya. Kemudian ada nama lain dari ide pokok. Ya, nama lain dari ide pokok itu adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, kemudian gagasan pokok, ada pikiran utama. Itu adalah nama lain dari ide pokok. Jadi kalian jangan bingung kalau dalam bacaan itu adanya pokok pikiran. Oh, pokok pikiran ini sama saja dengan ide pokok, yaitu masalah utama ya yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Nah, bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan atau dalam sebuah paragraf? Nah, bagaimana coba? Nah, ada beberapa langkah ya yang dapat kita lakukan untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Apa saja? Kita lihat ya. Ada 5 langkah menemukan ide pokok. Nah, yang pertama coba saya dibaca yang keras. Baca seluruh paragraf dengan teliti. Langkah yang terakhir adalah coba Arista dibaca. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, tandai info penting dalam tiap paragraf. Selain kita menandai ide pokoknya, kita juga menandai info-info penting yang ada di dalam paragraf tersebut. Ya, paham? Nah, coba sebelum kita lanjutkan, ya untuk menambah semangat kita lakukan tepuk semangat ya. Ya, coba 1, 2, 3. Nah, di sini ada contoh sebuah paragraf ya. Sebuah paragraf, coba dibaca yang keras. Adit. Sana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Betung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan ditutup sesudah bencana. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah bacaan atau paragraf tentang bencana banjir lumpur. Ya. Nah, menurut kalian, coba kalian perhatikan paragraf tersebut.
kira-kira ide pokok dari paragraf tersebut apa? Wah, yang tahu coba dijawab. Coba nih Mas, ide pokoknya apa kira-kira? Yang nih Mas tahu saja. Nah, coba menurut Nimas ide pokoknya adalah bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang menganggap jawaban Nimas betul angkat tangan. Nimas, Aisyah jawabannya sendiri menganggapnya salah. Coba ya, yang menganggap jawabannya Aisyah yang betul. Fadlan satu ya. Coba ya, tidak ada yang salah ya, karena kalian kan belum tahu ya. Ya, coba kita lihat kira-kira jawaban siapa yang benar. Ide pokoknya adalah apa? Bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Kenapa ya? Ide pokoknya bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Ya, kenapa tadi kira-kira jawaban yang mendekati betul punya jawabannya siapa? Nah, Nimas ya, jawabannya Nimas. Ya, tapi Aisyah sudah bagus ya, mau menjawab biasa ya. Ya. Nah, mengapa ya ide pokoknya itu adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit? Nah, coba ada yang tahu kenapa? Nah, dijawab. Kita lihat. Ya, kita lihat tadi ya. Kalimat lain ya dalam paragraf itu hanya menjelaskan tentang penyakitnya ya akibat dari banjir tadi. Ya, masalah utama yang dibahas kan adalah tentang apa? Tentang bencana banjir yang menimbulkan berbagai penyakit ya. Jadi ada di kalimat atau di awal paragraf. Nah, kalimat yang lain kan hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya ya. Paham? Nah, paham ya? Nah, kalau sudah paham ya, nanti ya kalian kerjakan ya. Di sini ada lembar kegiatan kalian ya. Kalian kerjakan secara individu atau sendiri ya. Pak Guru bagikan dulu. Nah, tadi salah satu langkah mencari ide pokok adalah menemukan ya informasi penting. Nah, salah satu cara untuk menemukan informasi penting adalah dengan cara membuat pertanyaan. Nah, tugas kalian baca dulu ya bacaan yang sudah Pak Guru sediakan di situ ya. Nanti kalian membuat 3 pertanyaan ya yang sesuai dengan bacaan yang telah kalian baca. Paham? Nah, silakan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama.
Ada ya? Ada. Siapa coba yang mau membacakan hasilnya di depan kelas? Yang pertama, kalimatnya pertama, coba maju, Nimas ya. Silakan Nimas maju untuk membacakan hasilnya. Ya, silakan dibaca Nimas hasilnya. Yang keras coba. Di kalimat pertanyaan pertama, hewan apa yang menjadi konsumen petani pada ekosistem sawah? Hewan apa yang Menjadi konsumen pertama pada ekosistem sawah. menjadi konsumen pertama pada ekosistem sawah? Nah, kira-kira ada jawabannya apa tidak? Jawabannya apa? Tikus ya, betul, berarti betul ya. Silakan boleh duduk. Coba yang kedua, Fadlan. Yang keras. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Kira-kira jawabannya apa? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, berarti ada jawabannya ya. Ya, bagus. Silakan kembali. Ya, sudah cukup ya. Nah, Pak Guru rasa kalian sudah bisa ya membuat pertanyaan-pertanyaan atau membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan non fiksi ya, atau berdasarkan bacaan ya. Sudah bisa ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Tadi kalian sudah bernyanyi tentang kodok ngorek ya. Kalian juga tahu bahwa ya kodok atau katak itu ya tempat hidupnya bisa di sungai, kemudian bisa juga di sawah ya, di ekosistem sawah, di ekosistem sungai ya, karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem ya. Nah, di ekosistem atau sebuah ekosistem pasti terdapat beberapa populasi ya. Ada misalnya di ekosistem sawah ya. Di sana apa saja organisme yang hidup atau makhluk hidup apa saja yang ada di sawah, misalnya burung, katak, tikus, ular, ya, padi ya tentunya ya. Nah, tentunya ada padi. Nah, pastinya ya semua makhluk hidup yang ada di sebuah ekosistem ya ada yang namanya proses makan dan dimakan ya, ya atau tidak? Nah, proses makan dan dimakan. Nah, apa itu proses makan dan dimakan? Ya, dalam sebuah ekosistem. Nah, coba kita atau kalian perhatikan. Ya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Ya, ya, kalian juga sudah membaca tentang bacaan tentang rantai makanan. Nah, kita bahas apa itu rantai makanan. Ya, kira-kira pengertian dari rantai makanan itu apa? Nah, tadi dari bacaan yang kalian sudah baca. Perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, itu ya adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, itu pengertian rantai makanan. Coba kita kira-kira yang mempengaruhi
sebuah rantai makanan adalah apa tadi? Populasi yang ada pada ekosistem tersebut. Ya, paham? Nah, kalian kan sudah belajar tentang ekosistem ya. Nah, lalu kita akan membahas tentang rantai makanan. Ya, tadi pengertian dari rantai makanan, nah itu adalah gambar rantai makanan. Ya, contoh sebuah rantai makanan. Ya. Nah, pengertian dari rantai makanan tadi adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu, dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Setiap tingkatan dari rantai makanan dalam ekosistem disebut sebagai tingkat trofik. Jadi ada tingkatannya tadi, ya ada urutannya, ya. Nah, bagaimana tingkatan pada rantai makanan yang disebut dengan tingkat trofik? Ya, coba diperhatikan. Nah, urutan tingkat trofik dalam rantai makanan bisa dijabarkan sebagai berikut. Ya, diperhatikan. Ya. Tingkat pertama tadi Pak Guru jelaskan, misalnya di sawah, ya, itu ada padi, di hutan ada pohon, ada rumput, dan tumbuhan yang lainnya. Nah, ini adalah tingkat pertama, itu organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, ya, bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, contohnya ada pohon, ya, rumput, tumbuhan lainnya. Nah, itu kan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, dengan apa? Dengan cara proses apa tadi? Proses apa? Fotosintesis. Ya, tumbuhan hijau kan membuat makanannya dengan cara melakukan fotosintesis. Nah, tingkat pertama ini disebut sebagai produsen, karena yang pertama menyediakan makanan, namanya produsen. Kemudian di tingkat yang kedua, ya, itu ada yang namanya konsumen. Ya, konsumen kan biasanya adalah yang menggunakan, yang memakan, yang memakai, ya. Kalau dalam rantai makanan kan berarti yang memakan, ya. Nah, tingkat di atasnya setelah produsen itu ada konsumen, ya, yang merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya. Nah, contoh rantai makanan coba kita lihat, ya. Kita lihat rantai makanan di ekosistem sawah, ya, di ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah itu tadi kalian sudah memberi contoh. Di sawah itu ada padi, ada apa lagi? Tikus, ular, burung, katak, ya. Nah, jadinya tidak hanya ada satu rantai makanan saja, pastinya ada beberapa rantai makanan, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini di ekosistem sawah terdapat banyak sekali rantai makanan, ya. Nah, tentunya padi adalah produsen terbesar di ekosistem sawah. Nah, menyediakan makanan terbanyak adalah padi, ya. Berarti padi bertindak sebagai, ya, pintar, produsen. Nah, contohnya apa saja ekosistemnya? Nah, ada padi. Padi dimakan oleh burung pemakan biji, dimakan oleh ular sawah, dimakan oleh, kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai, ya. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tentang rantai makanan? Jelas ya?
satu kelompok 2 anak saja ya. Silakan depan. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, silakan kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompoknya nih Mas, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Sandiri ingin mempresentasikan hasil makanan dari ekosistem sawah, yaitu yang pertama lalu dimakan belerang sebagai konsumen satu, belalang dimakan tikus sebagai konsumen dua, lalu tikus dimakan ular sebagai konsumen tiga, lalu ular mati membusuk dan diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Nah, sudah, ya. Coba untuk hari ini, ya, pelajaran kita hari ini itu tadi bisa disimpulkan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Kesimpulannya apa? Kesimpulan pembelajaran kita. Kesimpulannya apa? Yang pertama kita belajar tentang ide. Belajar tentang ide pokok. Ya, bagaimana kita menemukan ide pokok? Kita apa? Nama lain dari ide pokok ya. Kemudian kesimpulan yang kedua apa? Kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Ya. Jadi ada dua ya pengetahuan yang kita pelajari hari ini ya. Apa saja? Yang pertama adalah ide pokok. Yang kedua rantai makanan. Nah, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran pada hari ini? Kalau tidak ada, nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan. Tadi kalian
kalian sudah mengerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan ya. Setelah pembelajaran ini nanti di rumah Pak Guru berikan tugas pada kalian ya. Tugasnya adalah membuat rantai makanan ya, sesuai dengan hewan yang kalian pilih ya, sesuai dengan hewan yang kalian pilih. Nah, silakan kalian bekerja sama dengan orang tua kalian ya, boleh dengan ayah, boleh dengan ibu ya. Nah, itu bisa boleh dengan bisa dengan ayah, bisa dengan ibu ya. Kalian buat sebuah rantai makanan yang melibatkan seekor hewan ya. Seekor hewan, kalian pilih hewan apa? Misalnya hewan ayam. Nah, kalian buat rantai makanan yang ada ayamnya. Jadi urut-urutannya bagaimana ya? Paham? Nah, itu tugas kalian di rumah, itu bekerja sama dengan orang tua kalian ya. Ya, ada yang mau bertanya dengan tugasnya? Sudah jelas tugas yang Pak Guru berikan? Nah, kalau sudah jelas, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan dulu salah satu lagu daerah, yaitu Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul Cul Tembelengan. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semoga pembelajaran kita atau pertemuan kita hari ini memberikan manfaat ya. Nah, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum